anak saya Timothy Mumek syahadat di Allahu Akbar. Masjid Al-Khairat Manado. Allahu Akbar. Ya, setelah saya masuk Islam, justru dia yang berontak, dia marah kepada saya sebagai orang tua, dia usir saya. Namun saya berpikir suatu saat ini anak ini di antara anak-anak saya, dia pasti pertama jadi Muslim. Ya benar. Kemarin tuh jawaban pendetanya begini. Trinitas ini semisal aku ini di rumah sebagai anak begitu. Kalau di sepak bola sebagai pelatih gitu kan. Kalau di tempat kerja sebagai karyawan. Tapi sebenarnya kau itu satu tubuh. Kau itu tetap Anton. Cuman kau bisa pekerjaannya ada 3. Pertama tanya sama mama juga, karena mama juga ya rajin gereja, baca Alkitab segala macam. Jadi aku rasa lebih paham dari aku. Cuman mama juga nggak bisa jawab. Akhirnya ya disuruh tanya pendeta, pendetanya juga jawabnya begitu. Kalau misalnya Anda sholat, mama lihat nggak? Lihat. Komentar mama gimana? Bro Anton di usia muda 19 berarti ini sekolah masih atau udah kuliah? Kerja bang aku. Oh udah gawe, baik, udah mandiri gitu ya. Nah dulu bersyahadat pertama kali itu di mana? Sama Bang Zuma. Bang Zuma. Oke. Oh yang kemarin itu ya baru ingat. Kenapa Anda mau bersyahadat? Kira-kira apa? Kenapa Anda meninggalkan Trinitas itu? Ya itu dulu silakan. Karena memang nggak percaya Tritunggal sih bang. Itu yang paling utama banget gitu. Karena konsepnya itu memang benar-benar nggak masuk akal gitu. Anda belajar sendiri atau ada yang mempengaruhi? Belajar sendiri, bukan belajar sendiri sih. Aku juga kayak tanya sama ahlinya juga kan. Tanya sama pendetaku, nggak mau nafsir sendiri juga. Karena aku pahami dulu, baru aku tanya lagi gitu. Mana yang lebih masuk akal, itu yang aku yakini gitu bang. Oh jadi Anda termasuk kritik ya soal hal ini, jadi sering Anda bertanya ke pendeta gitu ya, konsep Trinitas gitu. Ya. Mas Andi sebentar ya. Ini saya sebentar aja. Kenapa ya? Gini, untuk menghindari fitnahan-fitnahan dari luar, karena kami di sini kan nggak ada rekayasa ya. Saksinya di sini juga ada tadi Luga, bahwa kita tidak punya settingan ya, mendatangkan mualaf, apapun men-setting supaya itu diadakan ke sebuah kesaksian yang palsu. Kami tidak ada hal itu. Dan tadi ada Luga di sini, padahal tadi kita ini membicarakan masalah Cherubim, tahu-tahu ada Mas Anton datang ke sini, dan kita juga terkaget kalau Mas Anton ini baru mualaf selama 3 mingguan, ini belum sampai 1 bulan. Yang perlu saya tanyakan kepada Mas Anton, apakah sebelum masuk ke sini, kami yang di tim JJJ membriefing Anda, membriefing Mas Anton, supaya nanti kalau ditanya begini jawabannya begini, kalau ditanya begitu jawabannya begono. Apakah begitu, Mas Anton? Enggak. Clear ya? Ini teman-teman, soalnya kita nggak mau dibandingkan dengan channel sebelah yang settingan gitu, Mas Anton. Oke, Mas Andi dilanjut. Yang jelas ini bukan settingan ya. Tadinya aja topiknya apa, Anda boleh mendengarkan videonya dari awal ya. Itu ngobrol sama Bang Luga. Terus ada Bang Ade Anton, ya kita pindah topik kan gitu. Jadi nggak ada settingan. Karena kami memang ini anti setting gitu, buat apa sih kayak demikian gitu loh. Apa adanya, natural loh. Jadi channel-channel isi video kami itu, konten kami itu natural semua. Nggak ada yang dibuat-buat. Judul juga nggak perlu terlalu provokatif gitu ya, apa adanya. Karena apa ya, inilah wajah-wajah kami sebagai seorang muslim. Kita nggak boleh membohongi publik. Itu intinya. Kembali ke topik. Jadi Anda dulu, Bro Anton, De Anton kritik ke pendeta bertanya tentang Trinitas ya? Ya, tentang Trinitas, dan bukan Trinitas saja sih, banyak juga. Cuman yang paling utama Trinitas itu memang penjelasan pendeta aja udah nggak masuk akal di aku, Bang. Nah kalau Anda bertanya Trinitas itu jawabannya seperti apa sih?
kemarin tuh jawaban pendetanya begini. Trinitas ini semisal aku ini di rumah sebagai anak begitu. Kalau di sepak bola sebagai pelatih gitu kan. Kalau di tempat kerja sebagai karyawan. Tapi sebenarnya kau itu satu tubuh begitu, Bang. Kau itu tetap Anton gitu. Cuman kau bisa apa? Pekerjaannya ada 3 begitu. Itu sih jawabannya ya, satu pribadi, Ya. 3 profesi namanya. Ya, 3 profesi ya. Ya, itu namanya bukan trinitas. Ya. Ya, saya sama di Selebes juga konten kreator, kerja juga yang lain. Ya, sama dengan Pak Jul. Anda juga kan bisa nanti jadi artis, bisa kerja, ya. Itu kan jawaban klasik lah. Ya kalau jawaban kayak gitu menurut Anda gimana itu? Ya enggak masuk di akal aja. Soalnya aku lebih percaya yang ayat yang Yohanes 17 ayat 3 itu. Oh ya. Inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yang memang ya itulah sahadat Yesus waktu itu. Jadi begini ya, Anton ya, orang di zaman dulu, di zaman Yesus hidup gitu ya. Ya kalau bersahadat seperti itu, ikrar itu kan diucapkan dengan mulut bisa, dalam hati bisa, tapi aktualisasikan dengan perbuatan. Apa itu ya? Menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar itu. Yesus memberi contoh kan gitu ya, menurut Anda? Iya. Ya logis banget itu. Jadi sebenarnya itu ajaran para nabi itu nggak ada yang ribet. Iya, Praktis benar. itu. Nggak ada yang ribet gitu loh. Praktis. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang sederhana membuat Anda itu berpikir logis gitu ya. Iya, dari sini aja udah kena gitu. Terus gimana tanggapan keluarga? Anda kan masih sama keluarga ya? Sama mama aja, berdua. Mama gimana? Udah dikasih tahu? Udah pertama tanya sama mama juga, karena mama juga ya rajin gereja, baca Alkitab segala macam. Jadi aku rasa lebih paham dari aku, cuman mama juga nggak bisa jawab. Akhirnya ya disuruh tanya pendetanya juga jawabnya begitu. Tapi mama masih ya udah pertamanya apa tuh? Mama masih di agama yang lama Anda? Masih. Boleh kalau kita kasih saran ya, bahwa Anda sebagai seorang muslim itu tadinya misalnya 90% kasih sayang Anda kepada mama, ini lebihkan, melebihi dari itu. Artinya perubahan drastis itu Anda harus lebih islami, supaya mama tuh jangan sampai Anda berubah drastis ke hal-hal yang tidak disukai mama gitu loh. Itu ngerti kira-kira ya? Terus jangan mama di debat, kalau nggak mama yang memulai. Iya, ya jangan. Apa ya namanya ya? Slow aja, karena hidayah itu datangnya dari Allah gitu loh. Itu intinya. Tapi tanda-tanda hidayah itu ada kalau orang kritis. Aku juga menghargai orang tua kok, Bang. Ya, itu harus itu. Tapi kalau Anda sholat, Anda harus wajib mendoakan mama. Itu intinya. Iya, pasti. Terus kok. Kalau misalnya Anda sholat, mama lihat nggak? Lihat. Komentar mama gimana? Mama itu sekarang ngedukung banget, cuman katanya usahakan jangan setengah-setengah kalau beragama. Wih, mantap juga mamanya. Artinya jadi itu, aku itu udah didukung sekarang, cuman mama ya masih kekeh di agamanya gitu. Cuman dia menghargai keputusan aku lah. Artinya benar-benar toleransi terjalin dalam rumah Anda, kan berlainan agama ya, dalam satu rumah ya. Iya. Tapi kalau Advent kayaknya akui lah bahwa makanan itu pasti steril di rumah. Kalau Advent itu banyak tantangan masalah makanan. Betul ya? Lebih disuruh ke vegetarian sih, Bang. Iya, soal daging apalagi babi. Itu dari dulu itu
Alpen tuh paling nggak demen tuh namanya babi, gitu ya. Iya benar. Oke, yang lain ada yang mau bertanya silakan. Aku. Ya, silakan Umi. Di Anton, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi mau nanya nih ya, bagaimana nih perasaan Anton ya semenjak menjadi mu'alaf dibandingkan waktu masih berkeyakinan Advent? Perubahan? Perubahan perasaan ya. Oh, perasaan. Perasaannya ya. Perasaannya lebih, yang paling utama ya lebih apa aja sih, lebih tenang. Karena ini kan agama pilihan kita sendiri gitu. Jadi kita lebih yakin daripada sebelumnya, karena sebelumnya aku cuma mengikuti agama orang tua, bukan karena dari hati gitu. Karena mengikuti orang tua aja. Kan ada begini, waktu di kekristenan mungkin lebih diajarkan begini, orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu akan selalu lebih diberikan ketenangan, lebih diberikan keselamatan gitu ya. Nah, dengan sekarang mungkin kan Anton udah mulai sholat ya, sholat. Yang dirasakan bagaimana nih setelah waktu itu hanya mengimani saja Yesus sebagai Tuhan itu katanya diberikan keselamatan atau ketenangan, dengan sekarang. Kalau sekarang biasanya kalau ada masalah atau apa ya, kita misalkan ada pikiran, perasaan nggak tenang terus dibawa sholat kan kayak gitu kan? Nah ini benar. Bagaimana nih perasaan yang terasa sekarang dengan yang dulu? Apa yang sekarang kan gini loh, yang sekarang kan lebih ke praktek ya. Kalau misalkan kita punya permasalahan itu kan lebih ke praktek, ambil air wudhu terus sholat begitu kan. Nah kalau dulu kan hanya cukup mengimani saja begitu. Yang lebih terasa yang mana? Kalau yang sekarang lebih seperti apa sih, kayak mensempurnakan agama sebelumnya. Bukan berarti karena dulunya cuma mengimani Yesus saja, karena di Islam juga disuruh mengimani Nabi Isa kan. Betul. Jadi aku di Islam ini juga kayak karena apa? Karena Yesus juga memerintahkan kalau mengatakan kalau Tuhan itu kan satu. Otomatis Yesus menyuruh menyembah Allah aja, bukan menyembah Dia kan gitu. Betul. Jadi di Islam lebih tenang, lebih gitu. Kalau secara perasaannya ya gitulah. Lebih terasa. Jauh lah bedanya. Lebih kerasa lah. Sekarang gitu ya. Iya benar. Oke, jadi memang membuktikan ya bahwa ibadah di dalam Islam itu, contohnya sholat itu ya memang kalau kita ada permasalahan apapun, kesulitan apapun, kita hanya mengadu kepada Allah melalui ya, kalau dialog dengan Allah itu sholat. Apalagi kalau misalkan tahajud terasa banget ya Ton ya. Iya benar banget. Iya. Segala doa kita kayak langsung terjawab ya. Iya. Aku itu waktu pertama mama itu nggak setuju, aku selalu bawa dalam sholat tuh. 3 hari kemudian mama langsung berubah. Alhamdulillah. Iya. Oke, dari Umi itu aja, silakan dari yang lain mungkin. Oke, untuk Bang Anton, saya perkenalkan dulu diri saya Budi. Assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam. Oke, saya mau menanyakan ini Bang Anton. Apa sih yang membuat Bang Anton itu tertarik kepada Islam? Segi apanya? Bukan tertarik karena aku lebih menuruti perintah Yesus. Nuruti kalau dia menyuruh kita cuman menyembah kepada Allah gitu. Jadi agama yang betul-betul menyembah satu Tuhan itu kan cuma Islam. Ya begitu. Bukan karena tertarik atau gimana. Ya memang kita mengikuti perintah Yesus gitu dari agama sebelumnya kan. Karena Yesus suruh menyembah satu Tuhan, ya kita ke Islam. Karena di Kristen kan Tritunggal, bukan
satu Tuhan kan gitu. Satu lagi saya agak gemeter ini, bagus banget. Pada saat Anton mengucapkan syahadat, terus Bang Anton salah satunya melaksanakan kewajiban Bang Anton yaitu sholat. Ya. Apa yang Bang Anton dapati dari sholat itu sendiri, menurut Bang Anton? Terima kasih. Paling utama itu ketenangan jiwa sih. Semua masalah itu kalau dibawa ke dalam sholat itu setelah sholat kayak ringan aja, apapun masalahnya gitu. Makanya aku sempat down kemarin karena orang tua nggak setuju kan, udah sempat mau diusir mau gimana. Aku bawa terus dalam sholat. Akhirnya setiap mama marah tuh aku tenang aja, nggak kejawab, nggak apa, nggak takut gitu. Aku udah pasrahkan semuanya gitu jadinya. Jadi setiap setelah sholat itu udah tenang gitu, udah nggak mikirkan apa-apa lagi. Bang Anton tinggal mama aja? Iya, benar. Karena sebenarnya dulu mama juga Islam kan. Jadi kemarin nentang banget gitu. Papaku itu meninggalnya Islam, Bang. 2018. Allahu Akbar. Oh, mamanya murtad. Mamanya murtadin, Pak Budi. Iya. Enggak, pertamanya Kristen. Kan baru masuk Islam, baru Kristen. Iya sih, murtad. Oh, murtad. Tak murtad. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Terus ini pertanyaan sangat signifikan buat Bang Anton. Iya. Setelah Bang Anton melakukan syahadat dengan Ustadz Zuma, pada saat bersyahadat itu biasanya ada perubahan pada diri kita yang dirasakan Bang Anton pada saat itu. Saya mau tanya, apa yang Bang Anton rasakan pada saat itu? Apakah kepala sakit, telinga ada apa atau apa? Soalnya ada ayat-ayat Quran yang menjelaskan. Recording stopped. Kalau aku kemarin tuh waktu bersyahadat itu cuman jantung aku lebih ke berdebar-debar gitu. Kuat banget gitu. Allahu Akbar. Saya gemeter ini. Oke, begini Bang Anton ya, saya jelaskan. Kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang muslim? Di dalam Islam itu dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Dan Allah menutup hati mereka. Apa yang Bang Anton rasakan di hati, di jantung, itu kata-kata Allah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, dan menutup sebelah telinga Bang Anton. Wa 'ala abasarihim, dan menutup dua mata Bang Anton. Wa 'ala abasarihim gisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu. Dan untuk membuka semua kata-kata Allah itu, firman Allah itu, hanya cuma hidayah Allah yang akan diberikan kepada orang itu. Kami cuma sebagai penyampai. Kami tidak ada wewenang untuk memaksakan Bang Anton masuk ke Islam. Hanya Allah. Nah, ini yang saya tanyakan ke Bang Anton, dan ini maha benar masalah. Berbagai macam saya tanyakan ke orang mualaf, misalnya kayak Mbak Indri, kepala pusing, telinga kayak ada keluar apa-apa gitu, terus jantung berdebar. Pas saat dia sholat, dia merasakan itu, pikirannya tenang, terasa dirinya tuh kayak baru lahir gitu. Masya Allah. Kami mengiri pada Bang Anton ini, jujur, saya iri. Saya belum pernah ngedapetin seperti itu. Itu hidayah namanya, Masya Allah. Kami bangga ya Allah. Tafadhol yang lain silakan. Masya Allah.
Tafadhol, tafadhol. Silakan. Saya gemeter ini. Masya Allah. Oke. Yang lain? Ya, yang jelas ya, yang namanya orang meninggalkan agama lama terus menjadi mualaf, seorang muslim itu ya hidayah itu, Bro Anton gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa di ke belakang itu, ada nggak sih orang yang paling berjasa dalam hidup Anda dalam memeluk Islam gitu? Ada nggak, Bro Anton? Berjasa dalam gimana nih, Bang? Dalam hidup Anda, kira-kira Anda ada siapa begitu mempengaruhi Anda kah, atau Anda diskusi dengan siapa? Apa memang hanya sendiri yang mencari gitu loh, itu maksudnya. Kalau kemarin itu nggak ada apa sih, nggak ada apa, nggak ada gurunya, memang sendiri gitu. Jadi nggak ada teman. Terinspirasi dari gimana nggak ada. Jadi nggak ada teman sharing tapi gitu. waktu sebelum ya, makanya waktu sebelum syahadat itu kan aku tanya semua tuh sama Ustadz Zuma kan. Makanya setelah aku yakinkan dulu kalau Ustadz ini bisa nggak jawab pertanyaan aku semua gitu kan, daripada yang dilakukan sama pendeta aku gitu jawabnya kan yang nggak masuk logikaku gitu. Ternyata Bang Zuma ini dia bisa menjelaskan yang mudah dipahami gitu. Makanya dari itulah aku malam itu juga aku langsung syahadat itu. Kalau bisa diulang seperti apa sih pertanyaannya? Kalau boleh diulang seperti apa pertanyaannya? Banyak banget Bang kalau itu. Oke. Mungkin inti-intinya aja lah ya. Ya intinya aja coba. Pertama tentang ketritunggalan pertama sama Bang Zuma. Baru tentang aku jelasin logikaku yang tentang apa? Aku tidak Yohanes 5:30. Iya, apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Iya itu. Iya benar. Iya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapakku katanya. Kehendak Bapak yang mengutus aku gitu. Ya berarti dia seorang nabi kan begitu. Betul. Karena dia seorang Tuhan kan nggak mungkin nggak bisa melakukan dengan kehendaknya sendiri kan begitu. Tapi kan jawaban mereka itu manusianya, tapi Roh Allah ada dalam diri Yesus gitu. Pernah dengar jawaban begituan dari Kristen? Pernah. Oke. Ya, artinya terus tentang firman apa ya ayatnya, lupa ya. Firman menjadi manusia itu loh. Oh, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Zuma juga jawab. Bang Zuma juga jawab itu yang jalan kebenaran dan hidup itu. Yohanes 14:6. Yohanes 14:6 gitu. Pokoknya begitu-begitu. Apa lagi? Sama yang itu, aku telah ada sebelum Abraham. Oh iya, baik. Itu intinya aja sih. Masih banyak kemarin kalau nggak salah. Itu hal-hal yang sering kita diskusikan ya. Anda kan pernah juga mendengar channel-channel yang Bang Zuma, mungkin channel yang lain ya. Ini sering kita diskusikan begitu. Ya mungkin dari situ Anda bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Bahwa jawaban Muslim yang logis menurut Anda begitu. Ya begitu. Ya kan nggak logis kan kalau seorang gimana ya pendeta harusnya dia lebih paham dengan agamanya kan begitu. Tapi kenapa ustadz yang lebih mengerti cara menjelaskan secara logis gitu? Ya karena menurut pendeta biasanya yang saya dengar itu hanya orang yang dibaptis dulu baru ngerti gitu loh. Menurut Anda bagaimana itu? Loh, aku udah dibaptis loh. Nah itu jawaban mereka sih. Menurut Anda doktrin itu, Anda kan pernah juga terdoktrin toh, cuman Anda kan masih bocah ya, masih di bawah 18 tahun waktu itu ya. Karena merasa terdoktrin nggak sih? Dan bagaimana Anda bisa keluar dari doktrin itu gitu loh maksud saya.
Gimana Bang? Kurang paham aku. Ya Anda dulu kan pasti terdoktrin gitu ya, imani saja. Nah, kenapa Anda bisa kritis gitu loh? Akhirnya bisa keluar dari doktrin itu. Saya nggak bisa modal percaya aja Bang. Karena ini soal penting gitu. Saya harus cari tahu sendiri agama ini benar nggak, yang saya lakukan ini benar nggak. Kalau nggak, selama ini saya sampai berapa tahun saya nih, sampai berapa tahun kemarinnya? 19 tahun ya. 19 tahunan saya memeluk agama Kristen. Kalau ini tidak benar kan sia-sia semuanya Bang. Ya, makanya saya cari tahu gitu. Jangan sampai semuanya seumur hidup saya ini sia-sia saya buat gitu. Nah, ini namanya Anda sudah keluar doktrin kalau begitu. Ingin mencari. Ya itu namanya Anda udah lepas doktrin. Karena orang yang masih terdoktrin itu ya pokoknya saja. Gitu loh. Ya saya nggak bisa gitu. Saya nggak mau modal percaya aja. Saya harus cari tahu ini benar apa enggak gitu. Ya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang Anda tanyakan ke Bang Juma ya pasti jawabannya ya dilalap habis Bang Juma kalau kayak gitu mah. Itu makanan sehari-hari buat kami semua kalau pertanyaan kayak gitu. Mau Anda bertanya balik ke sini ya saya bisa memberikan jawaban dari mereka, saya bisa petik. Menurut ini jawabannya ini, menurut ini jawabannya ini. Gitu loh. Kalau pertanyaan misalnya Yohanes 5:30, saya bisa sebutkan nama. Menurut Pak Lamsen, jawabannya jangan banyak tanya, imani saja. Contohlah salah satu dari Advent itu. Itu Pak Lamsen Advent ya? Advent, ya. Barusan tadi sore saya tanya, kata Pak Lamsen, ya jangan bertanya kayak begitu, itu nggak bisa dijawab oleh Alkitab, imani saja, gitu katanya. Dan kedua, ketuhanan itu jangan ditanya, nggak bisa masuk akal logika manusia, imani saja. Nah, menurut Anda bagaimana itu, kalau pendapat kayak gitu? Itulah yang nggak bisa aku terima, Bang. Karena nggak cukup kalau modal percaya aja. Nggak cukup. Betul. Harus logis ya. Iya dong. Nah, agama Islam itu logis. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi begitu. Anda bertanya bisa dijawab. Dan jawabannya itu tidak berdasarkan asumsi. Berdasarkan Al-Quran. Itulah ya. Jadi, kami Muslim itu maju selangkah dalam berdiskusi. Kenapa? Ya, yang kami pakai untuk menjawab ayat-ayat suci. Bersumber dari Sang Pencipta yang memberi kami ilmu melalui Al-Quran. Jadi seorang Muslim itu pinter. Karena isi kepalanya bersumber dari Sang Pencipta. Jadi jawabannya pasti mulus. Setuju nggak Bro Anton? Setuju. Ya karena seorang Muslim itu nggak boleh menjawab selain apa yang tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana diterangkan ada terjemahannya, kemudian ada tafsirannya yang multi komplit begitu. Nah untuk akselerasi, untuk berargumentasi ya perlu memang akrobatik, tapi nggak boleh keluar daripada pengertian pokok itu gitu loh. Karena semua manusia kan terbatas dalam menyampaikan informasi. Tapi kita paham bahwa itulah yang disampaikan sebenarnya ada dalam Al-Quran. Begitu kira-kira. Jadi untuk di usia muda Anda baru 19 tahun, Anda bisa bersyahadat ya, kami beri apresiasi. Enggak semua loh enggak semua orang seperti Anda itu loh. Jarang sekali. Biasanya orang udah menuju 30 atau 40 tahun. Bahkan kenal Pak Dance Mumek itu? Pak Dance Mumek itu di usia tua loh baru mau bersyahadat. Beliau adalah pendeta juga lumayan tinggi ilmunya. Gitu loh. Jadi Anda ini apa ya? Cepat sekali dapat hidayah. Itu kami pasti apresiasi itu. Jadi peluang besar untuk memperbanyak amal, terutama amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya itu kesempatan luas buat Anda ke depannya gitu. Jangan sampai sia-siakan keadaan itu, pesan kami. Terus belajar. Itu ya. Udah dapat guru? Di sini udah. Oh, alhamdulillah. Di sini di JCC selesai sholat maghrib ada tadarusan. Selesai sholat maghrib di sini ada guru Ikro, ada Ustaz Tahta. Setiap malam Rabu ada kajian metode Granada
menerjemahkan Al-Quran kata per kata, kemudian di akhir sesi ada tanya jawab bersama penebu metode itu Ustadz Bunyamin Solihin. Jadi Anda boleh berjamaah di sini. Ya lebih memperkuat keilmuan Islam daripada main game gitu loh maksudnya. Iya, Bang. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Tanya dong, digali dong. Saya nambah dikit aja Bang. Silakan Pak Budi. Bang Anton sering-sering aja datang ke JCC. Di sini banyak kajian-kajian tentang Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini bukan hanya dibaca, dinyanyikan, ataupun diplototin, tapi kita kaji ayat-ayat ini. Yang sama sekali kita itu nggak pernah, nggak menyangka ternyata di Quran itu sendiri sudah dinyatakan tentang ilmu pengetahuan yang kita tahu saat ini. 7 abad yang lalu itu sudah dinyatakan. Kita baru tahu pada abad 19. Percaya nggak? Apa contohnya? Ya jangan diberi pertanyaan berat dulu Pak Budi. Enggak. Ini contohnya seperti ini loh Bang Anton. Sigot. Itu adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah di Gua Hira. Ya, di ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram min 'alaq. Buka di translate Google yang biasa orang-orang umum menerjemahkan, alaq itu artinya lintah. Ternyata itu perpaduan antara ovum dengan sperma sehingga berbentuk menjadi lintah dan menempel pada dinding rahim. Sampai saat ini ilmu itu tidak ada terbantahkan. Kedua, tentang alam semesta yang ada di luar bumi ini itu hampa. Di surat Al-Anbiya ayat ke-53 itu disebutkan semakin tinggi kita terbang, semakin tinggi kita ada di tempat yang tertinggi, maka akan tersesak nafas kita. Masya Allah Akbar. Banyak ayat-ayatnya tentang laut yang terbelah menjadi dua, antara yang asin dengan yang tawar. Sejak kapan Rasulullah main ke laut? Tapi real loh ini. Tentang lampu yang katanya Thomas Alva Edison itu yang menciptakan, itu bullshit. Al-Quran sudah menyatakan di surat An-Nur bahwa ada cahaya yang akan hidup dari getah pohon minyak yang tidak ada di barat dan tidak ada yang di timur tumbuhnya, melainkan adanya di utara dan selatan, kutub magnet. Boleh dibuka di surat Al-Nur. Makin dibuka Al-Quran, semakin maju pemikiran kita 7 abad ke depan. Pasti, saya pastikan itu. Subhanallah. Tafadhol yang lain. Makasih Pak Budi. Tapi ada permintaan netizen ini, teman-teman di live chat gitu ya. Ini bukan meragukan Adek Anton, tapi kan di sini kita belum pernah mendengarkan syahadatnya. Kalau berkenan bisa diulang nggak ya? Boleh. Ya, silakan. Boleh aja syahadat, kan sehari kita 17 kali. Enggak, maksudnya kan ini live. Beliau kan mualaf baru 3 minggu. Allahu Akbar. Netizen mau mendengarkan kembali syahadatnya itu loh. Tuh, berkenaan kembali nggak diulang Bagus bro? Bang Andi ini. Bang Andi bagus. Mantap. Silakan Bang Anton, kami menunggu. Allahu Akbar. Ini sendiri apa dituntut? Sendiri aja. Bang Anton sendiri. Masya Allahu Akbar. Saya gemeter loh ini. Oke, dengerin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Anton, ini Umi hanya sekedar ingin tahu aja.
Anton ini kan menjadi mu'alaf. Sebetulnya untuk menjadi mu'alaf ini adalah suatu yang kalau misalkan Abudi bisa di-mute, ini noise banget. Oh, sorry. Maaf. Aduh, sampai merem mata saya mendengar dia. Jadi mu'alaf ini kan hidayah daripada Allah dan tidak semua orang akan disentuh oleh Allah dengan hidayah itu, dan Anton ini adalah salah seorang yang mendapatkan nikmat hidayah Allah itu ya. Ini yang membuat banyak manusia termasuk kita juga mungkin ada rasa iri ya, di mana kita melihat Bang Anton yang mendapatkan hidayah seperti itu. Nah, Bang Anton pada saat menjadi seorang mu'alaf, udah tahu nggak ada hikmah di balik mu'alaf itu atau ada keutamaan dari seorang mu'alaf itu? Tahu nggak? Tahu gimana? Ya, hikmah atau keutamaan dari seorang mu'alaf itu. Mungkin ini sesuatu yang Bang Anton belum dengar ya, yang mungkin juga bisa jadi belum tahu juga gitu kan. Yang penting saya mu'alaf dulu gitu kan. Nah, sebetulnya ada nilai keutamaan bagi seorang mu'alaf ini. Yang pertama, seorang mu'alaf ini diampuni segala dosa-dosanya yang sebelumnya. Ya, jadi mu'alaf ini diibaratkan bayi yang benar-benar suci, yang belum berbuat dosa. Allah menghapuskan segala dosa-dosa sebelumnya. Seperti itu. Ya, kalaupun misalkan ada berbuat kesalahan, maka Allah akan membalas kesalahan itu dengan hukuman yang sama satu kali. Tapi jika Allah menghendaki, ya dosa-dosa kesalahan itu akan dihapuskan. Tapi sebaliknya pada saat Anton berbuat satu pahala, maka pahala itu akan dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat sampai dengan 70 kali lipat. Ya, selain daripada Allah menghapuskan dosa-dosa di masa lalu, insya Allah mungkin pada saat Bang Anton kemarin masih belum memeluk, masih maaf ya Umi akan katakan karena kafir ini bahasa yang halus dalam Al-Quran. Waktu Anton masih kafir, Anton pernah berbuat salah apapun itu. Pada saat Bang Anton melabuhkan keimanan terakhir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terhapus semua. Ibarat kertas yang masih belum dicoret-coret, jadi putih lagi semua. Kemudian juga dihapuskan segala keburukan. Sebentar, ini ada yang berbicara begini, si Umi kayak Nabi saja katanya, seolah-olah tahu ya bahwa dosa itu akan dihapuskan. Loh, bukan Umi yang mengatakan, tapi di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-38, Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, ingat ya, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu. Kemudian yang kedua, segala keburukannya akan dihapuskan. Yang tadi Umi katakan, kalau misalkan ada Anton berbuat 1 kali keburukan, Allah akan membalas dengan 1 kali teguran juga atau 1 kali hukuman. Tapi jika Allah menghendaki, maka itu akan dihapuskan. Yang kemudian kalau misalkan Anton berbuat 1 kali kebajikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sampai dengan 70 kali lipat kebajikan. Nah, ini ada nggak ayatnya? Jangan kayak Umi dibilang sama teman-teman Kristen, katanya jangan kayak seolah-olah lebih pintar daripada Nabi gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ya, terhindar dari azab. Seorang mu'alaf ini menjadi seperti orang yang baru lahir, tadi sudah Umi katakan, maka dari itu akan terhindar dari azab yang pedih karena dia telah keluar dari jalan yang sesat. Ini Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-36. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya, mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab itu di hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Artinya kalau sudah memutuskan diri menjadi seorang mu'alaf, ayat yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ke-36 itu sudah mulai terhindar dari saudara-saudara mu'alaf kita, kemudian jauh daripada kerugian, ya, kemudian juga terhindar dari perbuatan yang sia-sia, terhindar juga dari penyesalan di akhirat. Ini di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Al-Sajdah di ayat 12. Allah berfirman, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami
kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, seperti itu. Jadi, kalau penyesalan itu terjadi, kelak itu tidak akan berguna, tidak hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi seorang mu'alaf itu akan terhindar dari sesuatu yang sia-sia itu, begitu Bang Anton. Luar biasa ya. Oh, ada Tuan Guru dan Cemumek. Assalamualaikum Tuan Guru dan Cemumek. Barusan beliau saya telepon. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Jadi beliau tadi saya telepon supaya beliau bisa masuk di ini berbagi buat menyalami adik kita yang Bro Anton baru 3 minggu bersyahadat. Beliau baru 19 tahun. Pak Dance, silakan disalami adik kita Anton. 20. Ya. Udah 20 tahun, udah masuk 20 tahun. Silakan Pak Dance, salami. Ya. Salam buat adik Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat buat Anda Makasih Bang Dance. untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Segala dosa yang Anda telah lakukan diputihkan. Jadi Anda berada pada hidup baru, langkah baru. Iya. Hal yang paling utama yang akan Anda tempuh itu Anda akan menerima ilmu. Ya. Terutama ilmu tentang agama. Itulah sebabnya biar banyak belajar mendekati orang-orang yang berilmu terutama tentang agama. Kemarin saja anak saya Timothy Mumek syahadat di Allahu Akbar. Masjid Al-Khairat Manado. Allahu Akbar. Ya. Setelah saya masuk Islam, justru dia yang berontak. Dia marah kepada saya sebagai orang tua, dia usir saya. Namun saya berpikir suatu saat ini anak ini di antara anak-anak saya pasti pertama jadi muslim. Ya benar. Ya itu kemarin usia anak saya itu udah 26 tahun. Ya. Sudah disahadatkan di mana itu Tuan Guru? Di Masjid Al-Khairat Manado. Oke, Pak Anton, biar tahu Bang Anton ya, Pak Cemumek ini adalah salah satu ketua pengurus dari Gereja Pantekosta Indonesia Timur. Betul ya Pak Dance? Iya, GPSDI. GPSDI. Dan dia ini adalah salah satu orang Indonesia yang diutus ke Korea Selatan untuk pengabdian perdamaian dunia. Iya. Masya Allah. Berkali-kali selain Korea, maaf, lupa saya. Pernah diutus di Thailand, pernah di Filipina, utusan pendeta Indonesia waktu itu. Ya itu kenangan sebagai pendeta. Cuma saya mengucap syukur anak yang memberontak pada saat saya masuk Muslim, dia tidak setuju, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah pikirannya sehingga dia kemarin menyatakan diri dan telah bersyahadat. Menyebutkan 2 kalimat syahadat. Berapa waktunya itu bisa berubah pikiran itu Pak Dance? 2 bulan. 2 bulan. Cuma 2 bulan dari benci menjadi rindu, menjadi cinta ya? Ya, dari benci Islam menjadi gemar Islam. Menolak Islam dan menerima Islam. Allahu Akbar. Hidayah Allah itu nggak diduga-duga ya Tuan Guru ya. Iya. Tuan Guru masih di pesantren sekarang. Jadi Pak Dance Mumek ini lagi pesantren ya. Iya, udah 1 bulan ya. Kira-kira berapa lama lagi? Karena alhamdulillah nih Tuan Guru luar biasa. Hamba Allah ada yang menawarkan untuk apa ya Tuan Guru? Umroh ya. Ada hadiah umroh dari seorang hamba Allah. Allahu Akbar.
Pak Danco ini lagi memperdalam dulu ilmu agamanya dan beliau saat ini sedang mondok ya, mondok sudah 1 bulan dan mungkin butuh waktu beberapa bulan lagi ya Tuan Guru untuk bisa sampai pergi umroh ya. Iya, mungkin sebulan, tambah sebulan ini. Tambah sebulan lagi, alhamdulillah ya, luar biasa. Pak Danco Mumet mau diajak umroh, Allah. Iya, ada yang sponsor, ya. Hamba Allah ya, hamba Allah memberikan hadiah pada Tuan Guru ini untuk untuk umroh. Iya. Ya, cuman yang paling utama kan itu saya menerima pelajaran. Ibarat saya menumpahkan sesuatu yang ada pada saya, gelas yang ada pada saya, tumpahkan semua airnya, lalu diisi air baru. Jadi saya menerima ilmu baru, ya. Ilmu-ilmu yang lalu saya simpankan sebentar, saya abaikan dan saya berusaha untuk menerima ilmu yang baru. Jadi saya berusaha belajar. Saya sudah usia 58 tahun. Jadi saya memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk biar tambah semangat. Iya. Ya, seperti bro. Bukan berarti ilmu-ilmu yang terdahulu itu tidak berguna. Bukan berarti tidak lagi saya pergunakan, tidak. Cuma saya harus menerima hal yang baru. Ya, ilmu yang awal itu hanya merupakan dasar. Tetapi yang paling utama itu yang saya terapkan dan saya imani adalah ilmu pada saat saya terima sekarang. Gitu. Iya Pak. Saya tadi Pak Danca izin barusan tadi kami tanya ini adik Anton ini, kenapa sih, apa sih yang mendasari kamu bersyahadat? Intinya adalah itu meninggalkan Trinitas kembali ke Tauhid. Tanggapan Pak Danca? Iya betul. Iya paham saya. Ya. Iya. Adik Anton ini juga itu kritis memang sering bertanya ke pendetanya mengenai pengertian Trinitas itu. Ya, jawaban-jawaban pendeta adik Anton ini nggak puas gitu loh. Akhirnya dia bertanya ke Bang Juma. Jawabannya Bang Juma logis, to the point dan memuaskan. Nah, itulah disitulah kira-kira tanggapan Pak Danca. Ya, memang perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebetulnya rahasianya itu menunjukkan bahwa hanya satu Allah saja, hanya satu Tuhan saja. Ya, Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Lalu memberikan firman. Jadi firman itu tidak untuk menyelma manusia, tetapi firman itu dibukukan. Ya, ada di dalam hati manusia, bukan menyelma menjadi manusia. Demikian juga dalam penerapannya itu bukan 3 Allah, tetapi hanya satu Tuhan. Satu Tuhan menunjukkan 3 fungsi. Ya, fungsi sebagai Sang Pencipta, lalu fungsi Sang Pencipta itu keluarkan firman, dia taruh kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus menjadi saluran. Yesus menerima firman lalu dia sampaikan. Lalu ada fungsi selanjutnya, yakni roh atau Roh Kudus yang merupakan semangat Allah atau hal yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia untuk menghibur manusia. Ya, seperti itu. Jadi jelas hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Ya, itu keyakinan yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Iya. Oke. Seorang yang benar, seorang yang memiliki pengetahuan terhadap Bible itu pasti diakui bahwa hanya satu Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk kedua mualaf kita ini, Pak Danca yang senior, adik Anton gitu. Setelah memeluk Islam begitu, berat nggak sih menjalankan syariat Islam itu? Ke Pak Danca dulu, baru ke adik Anton. Oh, justru saat menjalankan itu saat ya
menjalankan itu ada sukacita. Ya, mempraktekkan kesediaan kita, keinginan kita, sumber kebahagiaan kita pada saat kita mempraktekkan sholat itu. Sehari 5 kali. Disitulah saya menemui kebahagiaan. Ya. Di situ ada implikasi berkomunikasi dengan Allah, lalu kita mendapatkan ilham, serta mempraktekkan bahasa, bahkan juga dalam praktikah itu ada unsur-unsur kesehatan pada saat kita melakukan syarat-syarat yang Allah tentukan untuk kita lakukan. Seperti menemukan semangat baru ya. Terus kemudian Pak, apakah dalam sholat Anda itu ada terselip doa mendoakan anak Anda yang tadinya benci sekarang menjadi cinta? Apakah terselip doa di sana, Pak? Oh ya, jelas. Terselip doa itu. Ya. Alhamdulillah. Baik, ke Adik Anton, apa yang Anda rasakan sih menjadi seorang Muslim? Berat nggak sih menjalankan syariat Muslim, Dek? Silakan, Adik Anton. Kalau dari agama sebelumnya ya lebih berat Muslim. Cuman karena berat inilah aku jadi ngerasa ketantang gitu. Karena kalau di agama sebelumnya cuman percaya Yesus saya udah bisa masuk surga. Kalau di sini kan kita mengikuti jalan Allah itu kan berat, tapi upahnya juga nggak main-main gitu kan, Bang. Makanya itu lebih ketantang di sini gitu. Artinya dulu itu asal percaya dalam hati. Iya. Ya. Sekarang Anda harus memenuhi kewajiban itu, gitu iya, ya. Benar. Ya, ternyata dalam Islam ini apa saja yang kita lakukan itu adalah upah. Ya, unsur memuliakan Allah. Ya, jadi dalam Islam itu potensi kita memuliakan Allah itu jelas sekali. Dan potensi untuk keselamatan itu nyata sekali. Ya, ada banyak hal terkandung di dalamnya. Begini Pak Dance, Adik Anton ini ibunya ini tadinya Kristen, terus kemudian mualaf, terus sekarang kembali lagi murtad. Jadi ibunya ini masih Kristen. Pak Dance mungkin ada sedikit trik atau wejangan kepada Adik Anton ini supaya bisa tetap istiqomah, tetap mencintai ibunya. Seperti apa Pak Dance ke Adik Anton? Oh ya. Ya, hanya satu hal, yaitu ketulusan hati. Ketulusan hati itu mengandung kesetiaan kita kepada Allah, menerapkan sholat sehari 5 kali semampu Anda. Kalau Anda belum bisa menuturkan doa dalam sholat itu, ya semampu Anda. Cuman dengan jelas, Anda belajar keras, tulus istiqomah, akan mempengaruhi keluarga atau orang-orang yang ada pada lingkungan Anda. Anda melakukan kebaikan, orang yang Anda cintai itu pasti akan memiliki hidayah, itu yang utama. Ibarat terang atau sinar itu Allah taruhkan kepadamu, maka akan menyinari keluarga Anda, menyinari orang yang Anda kasih, ibu Anda atau kakak adik atau keluarga Anda. Itu ada istilah transfer. Transfer, ada sinar yang dari Anda itu akan masuk kepada yang lain. Itulah nur yang akan mempengaruhi lingkungan. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Dek Anton, boleh dong open cam lihat sinar wajah Anda pakai kopiah tadi itu. Sekali lagi dong, netizen minta nih. Sama Tuan Guru juga. Ya, Dek Anton, boleh nggak sekali lagi open cam? Ya. Sebentar ya. Nah itu. Sabar ya netizen ya. Lihat wajah Dek Anton ini nih. Bentar. Oke, kita. Nih, belum kelihatan. Belum kelihatan di layar saya. Suruh bicara Bang Andi. Ngomong deh, harus ngomong. Ngomong. Ya, ntar saya pin dulu tangan dulu. Nah, kalau
ya ngomong agak panjang biar kelihatan. Dipin aja, dipin. Kelihatan tuh. Ya teman-teman, tuh adik kita baru umur berapa? 20 tahun ya? Iya Bang, 20 tahun. Tapi udah mandiri, Wah. udah gawe. Ganteng. Ganteng kali. Iya. Wah, ini calon-calon ustadz ini. Mantap. Iya. Amin, mudah-mudahan. Betul. Calon ustadz ini. Masih bujangan pula lagi ya. Wow. Insya Allah dapat jodoh yang muslimah ya. Iya. Amin. Terima kasih Bang. Wah, nanti juga Anda disalami oleh Ketua Umum Peradin Indonesia. Ada Opung Rambe masuk. Mungkin beliau juga akan memberikan semacam wejangan-wejangan kepada Adik Anton. Apalagi Anda di Riau ya, Peradin ada di sana. Gitu kira-kira. Jadi begini ya, yang namanya mualaf itu tanggung jawab kita semua. Tapi mualaf tuh nggak boleh cengeng. Gitu ya. Mualaf tuh nggak boleh cengeng, harus semangat. Gitu ya. Semangat. Kami di JCC itu membina mualaf, banyak yang kami bina. Alhamdulillah di Jakarta ini ya ada Bu Indri, ya alhamdulillah sudah bisa mandiri gitu ya. Jadi kalau Bro Anton ada apa-apa ya jangan sungkan-sungkan masuk JCC, koordinasi sama kita. Insya Allah apapun itu kita bisa selesaikan bersama. Kira-kira begitu. Oke, Gitu Bang. ya. Selamat juga kepada Tuan Guru Danceni senior saya ini. Semoga saja nanti bisa umroh kembali ke tanah air. Amin, alhamdulillah. Rencana kapan Pak Raja umrohnya? Ya, mungkin November. Oh, November ya. Nah, ada juga baru bergabung nih. Siapa Pak Yuri? Belum connect. Pak Yuri Karnain ini juga seorang mualaf nih. Ya. Ini lebih parah ini. Dia mualaf itu, dia seorang Kristen, istrinya Muslim. Justru istrinya itu minta menikah secara Kristen. Tapi dia nggak mau, justru dia yang keluar dari Kristen, dia menikah secara Islam. Ini Pak Yuri nih orangnya nih. Assalamualaikum Pak Yuri. Waalaikumsalam. Nah ini aneh-aneh kan, ini biasanya kan laki yang ngajak perempuan murtad. Nah ini yang diajak ke Islam. Gimana tuh kisahnya itu Pak Yuri? Silakan berbagi. Berbagi ya, oke. Berarti diulang lagi nih ya. Gak apa-apa, biar Pak Dan saya dengerin. Saya belum dengar. Mesti ulang, saya belum dengar ceritanya. Oh gitu ya, boleh. Jadi waktu itu keluarga saya punya gereja, keluarga mama di kota kecil lah di Tulungagung, Jawa Timur. Jadi saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Setelah itu saya menginjak kelas 1 SMP, saya ingat itu. Sepulang dari kebaktian sekolah minggu, saya tanya ke mama saya, "Mah, itu kenapa ya Yesus itu sebetulnya Tuhan atau dia nabi?" Ya jawabannya mama saya, ya nggak usah tanya itulah. Ya Yesus itu Tuhan, Tuhan itu ya Yesus sudah. Dari situ saya sudah merasa gimana ya, kayak sudah nggak ada penjelasan yang akurat ya kan. Ya akhirnya saya meninggalkan. Saya nggak mau ke gereja, nggak mau apa sampai saya dewasa. Dan kehidupan saya juga nggak takut dosa sudah. Kayak sudah hidup ini nggak ada pegangan gitu. Gitu, Sandi. Itu Bang Andi. Terus lanjut sama tentang bersyahadat kemudian terus sama istri bagaimana? Oh, waktu itu saya berkenalan sama istri saya ini, saya pacaran. Saya pulang kampung, setelah itu diajak pulang kampung sih. Setelah itu saya melihat saudara-saudaranya di desa itu dia sholat kan gitu. Yang paling saya ingat itu sampai sekarang ini dari wudhu yang membuka hati saya. Saya
jadi mualaf itu karena ya itu tadi dari wudhu itu. Hebat saya bilang gitu. Jadi di saya aja kalau ke gereja dulu kadang pagi bangun tidur, kadang nggak mandi, pokoknya pakai baju bagus, ya kan, sudah bisa masuk ke gereja. Tapi saya begitu saya lihat Islam, dia menghadap, gimana caranya dia kalau dia mau menghadap, dia mau berdoa itu beda jauh. Dia harus membersihkan semua. Saya tanya ke istri saya, itu apa sih wudhu itu? Ya kita setiap mau berdoa, kita menghadap itu ya kita harus membersihkan semua. Kedua juga kita lihat kalau di masjid semua harus dilepas, mulai dari dia nggak pakai alas itu kan. Jadi beda lain cara kita kalau orang Jawa ngajeni, jadi kita menghormati itu beda banget, itu Bang Andi. Oke. Terus kemudian dulu kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah dengar, istri Anda malah ikut Anda menjadi Kristen, justru Anda melarang, bagaimana itu? Iya, waktu itu saya setelah saya ketahuan saya pacaran, terus saya bilang ke orang tua saya mau menikah. Waktu itu orang tua dan keluarga bilang, ya gini aja, nggak apa-apa kalau memang mau nikah, ya kita nikah, tapi secara Kristen kan gitu. Nah waktu itu saya rundingan sama istri saya kan, gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa kita kawin Kristen aja. Saya langsung udah jangan. Saya yakin saya nggak usah dulu. Saya harus mualaf dulu. Kaget dia kan gitu. Kita nikahi Muslim karena dari hati aku sudah tergerak, aku sudah suka dan aku mau jadi Muslim kan gitu, mualaf, kita kawin. Nah begitu dia orang tua saya dibuang sampai 15 tahun saya nggak ibarat orang tua sudah ngabarin bahwa ya udah kamu keluar aja udah dari rumah kan gitu. Ya waktu itu saya hidup berdua, saya sudah kadung nikah, saya punya anak, ya saya jalanin sampai akhirnya 15 tahun saya baru anak saya sudah besar, baru orang tua saya dia main ke rumah kan gitu. Nah waktu itu juga istri kan kebetulan juga dia ngomong semua nggak ada masalah, yang penting aku itu sayang sama kamu, kayak apapun sudah ikut apa kata kamu kan gitu. Ya udah, jadi kalau waktu itu mungkin saya bukan mikir untuk ini ya, saya bukan mikir untuk harga diri, harkat martabat, ya kan. Kalau saya masih kepikiran untuk itu, mungkin saya ajak dia pasti mau istri saya. Apalagi istri saya dia sudah membuka hati. Tapi waktu itu nggak tahu gimana, iman saya sudah pas gitu loh. Jadi saya memang harus menentukan kan gitu. Waktu itu akhirnya saya mualaf di Surabaya kan gitu. Karena waktu itu kan memang saya tinggal di Surabaya mulai 93. Itu Bang Andi. Mualaf, data saya ada kok. Bang Andi di Masjid Rahmat itu yang keluarkan kan Masjid Rahmat. Anda keturunan Tionghoa ya Pak Yuri? Oh iya. 15 tahun Anda diusir sesudah itu ya? Iya Bang Andi. Makasih Pak Yuri, nggak apa-apa. Salam buat keluarga, sehat selalu ya. Siap Bang Andi. Oke lanjut, saya monitor aja Bang. Makasih Pak Yuri. Ada komentar Pak Dance? Ya. Hidayah itu anugerah Allah dan tidak ada seorang yang bisa membatasi. Itulah sebabnya
ketika telah terima hidayah, mesti istiqomah. Ya, setia. Karena dalam Muslim ini, kita yang mualaf itu akan menerima banyak rezeki. Rezeki yang paling utama itu adalah ilmu. Saya sering sampaikan kepada keluarga saya, seorang masuk Islam itu telah memiliki ilmu. Dan apa saja yang kita lakukan itu adalah pahala. Iya, gerakan apapun itu adalah pahala. Nah, saya sendiri waktu Kristen, segala sesuatu saya lakukan dalam nama Yesus. Tetapi setelah masuk Muslim, Bismillah dalam nama Allah. Jadi lebih mulia dan lebih besar itu dalam nama Allah daripada dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah firman. Lebih langsung ya Tuan Guru ya? Kita langsung. Tetapi kalau dalam nama Yesus itu sebagai perantara. Lewat Yesus baru Yesus sampaikan kepada Allah. Tapi kita langsung. Jadi arah keselamatan itu. Pertama, arah keselamatan itu sudah pasti. Kedua, kita berada dalam perlindungan Allah SWT sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Iya. Jadi pasti kita terkontrol dan dibentengi jauh dari bermacam-macam malapetaka. Selama kita setia kepada Allah, maka segala jenis malapetaka terhindar dan keberuntungan terus mengikuti kita. Di situ dulu. Ya, makasih Pak Danca. Diinformasikan kepada yang baru bergabung, Opung Rame, Pak Ketapuang, dan yang lain bahwa ini barusan kami diskusi atau meminta statement dari adik kita, Bro Anton, yang masih usia 20 tahun, baru 3 minggu yang lalu bersyahadat. Di rumah dia hanya tinggal berdua sama ibunya. Orang tuanya, bapaknya alhamdulillah meninggal dalam keadaan Islam. Tinggal ibunya yang belum. Gitu. Ada yang mau sharing, bertanya, atau memberikan apalah buat adik kita Anton? Silakan. Yang baru bergabung. Opung? Adek, ya, silakan Opung. Lanjut dulu Andi, saya baru mendarat dari Padang, Sumatera Barat. Tadi ini masih baru lagi menunggu bagasi. Oh, masih di airport ya Opung? Iya. Iya, Opung. Makasih Opung. Tadi saya lihat videonya Opung, pelantikan ya Opung ya, Teradin di sana ya. Kasih Opung. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain ke Adik Anton atau Pak Dance, ke Pak Yuri? Ya, Adik Anton sekarang aktivitas apa, Dek? Aktivitas? Ya. Sekarang? Iya. Lagi tidur. Enggak, maksudnya kerja apa sekarang? Benar. Kerja atau profesi? kerja cleaning service. Oke. Jadi gini Bang Anton, Umi sedikit tambahin lagi. Jadi seorang mu'alaf itu kita jangan gampang menyerah. Tadi kata Bang Andi jangan cengeng ya, karena menjadi seorang mu'alaf itu ujiannya akan tingkat tinggi ya. Kita ini mu'alaf ini akan diuji dengan segala macam cobaan, dengan segala macam ujian seperti itu. Terus jangan lelah juga untuk belajar, karena kami pun yang sudah muslim dari lahir sampai dengan usia-usia sebangkotan begini gitu kan, masih terus belajar, menggali ilmu gitu kan, terus menggali ilmu Islam. Nah kalau Umi kemarin dengar dari Ustadz yang dimana tempat Pak Tuan Guru dan Cemumek mondok di sana, jadi untuk mempelajari tentang Islam itu jangankan sebulan 2 bulan itu masih jauh dari cukup, bahkan sampai 10 tahun juga masih kurang, begitu ya Tuan Guru ya disampaikan ya. Iya. Ya, apalagi untuk yang mu'alaf, bagi kami saja nih yang terlahir memang sudah seorang muslim, sampai dengan detik ini masih belajar terus. Belajar digali lagi Al-Quran, kayak begitu. Karena apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu bukan di dalam Al-Quran, segala macam lah.
ada berbicara tentang ilmu kedokteran, ada yang di sini ada dokter Husaima, ada ada ketua Pradin yang berkaitan dengan hukum, ada Opung Rambe. Itu baru ada tahun berapa gitu kan tentang kedokteran tentang ini, tapi 14 abad yang lalu Al-Qur'an sudah membahas semua begitu loh tentang ilmu pengetahuan apapun. Apapun yang menjadi pertanyaan, apapun yang menjadi keraguan, tanyakan pada Al-Qur'an. Semua ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Jadi memang butuh waktu yang tidak terbatas untuk mempelajari ilmu Islam itu ya, ilmu dari agama Islam itu, karena Islam ini berpegang kepada satu Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah. Ya, As-Sunnah ini adalah semacam sabda daripada Rasulullah atau yang ditulis dengan hadis. Apakah itu nanti akan, karena banyak sekarang teman-teman Kristen yang mencoba membentur-benturkan antara ini ya, nanti Bang Anton untuk waspada saja nanti, karena pada saat di lapangan akan ada banyak orang yang menggoyahkan kembali keimanan Bang Anton dengan cara membentur-benturkan hadis dengan ayat Al-Qur'an. Pada dasarnya begini Bang Anton, kalau Bang Anton ada orang yang menggoyahkan keimanan Bang Anton menggunakan hadis ya, lalu hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, abaikan ya, itu bukan hadis, itu adalah hadis yang bisa dikatakan doif ya. Jadi nanti kalau misalkan di tengah perjalanan belajar menjadi seorang mu'alaf ini, menjadi seorang muslim, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak terima dengan kemu'alafan Bang Anton, itu pasti akan mengorek-korek, mencari celah kesalahan Al-Qur'an. Dan sebetulnya begini Bang Anton, kalau Al-Qur'an itu mereka akan terus mencari celah kesalahan Al-Qur'an. Namun apa yang terjadi, Al-Qur'an semakin dicari celah kesalahannya, semakin didapatkan kesempurnaannya. Nah seperti itu, makanya mereka sudah nyerah dengan Al-Qur'an. Lalu mereka ngais-ngais ke hadis. Hadis ini ada hadis yang namanya doif, ada hadis yang lemah begitu. Nanti pasti mereka akan membentur-benturkan. Nah pesan dari Umi, kalau nanti ada yang kejadian seperti itu, abaikan. Karena yang namanya hadis atau as-sunnah itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah pun menyampaikan sabdanya, ya, menyampaikan sabdanya kepada para pengikutnya itu berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, yang disampaikan oleh Nabi inilah yang dikatakan as-sunnah seperti itu. Jadi tidak mungkin antara nanti ada orang yang membenturkan antara as-sunnah dengan Al-Qur'an, tolak saja, karena tidak mungkin as-sunnah ini akan bertentangan dengan Al-Qur'an seperti itu ya. Bang Anton, pada Semumek juga ini sekedar apa ya namanya, kita sharing ilmu saja seperti itu. Ya. Jangan sampai dilemahkan oleh hadits yang nantinya akan dianggap ini menyerang Al-Qur'an loh, kayak begitu. Silakan Tuan Guru. Oke, terima kasih Umi Dini. De Anton, setelah Anda mualaf itu baru 3 minggu ya, bagaimana tanggapan teman-teman sekerjaan? Ada yang tahu nggak? Udah tahu semua. Respon mereka seperti apa? Ya, sebagian yang Kristen ngejauhin, yang Islam lebih mendidik secara pengetahuan mereka lah gitu, memberitahu, membantu apa yang nggak tahu gitu. Iya benar. Kenapa mereka menjauhi yang Kristen itu? Alasannya apa katanya? Iya, kurang tahu ya, tapi tiba-tiba ngejauh aja gitu begitu udah tahu mualaf. Ajak debat aja ya. Gak bercanda. Ya, betul Bang Andi, betul. Saya alamin Bang Andi. Oh Pak Yuri alami juga? Alamin itu. Sampai detik ini hampir 95% teman-teman saya yang Chinese dia menghindar semua. Dan kayak apapun mungkin saya untuk masalah apa ya, kalau orang bisnis. Kalau orang Chinese bilang Kangtao sudah nggak ada bagi mereka, ke saya sudah nggak ada. Jadi gini Bang Andi, jadi kita itu tinggal sekarang ini, saya ini kan khususnya untuk para mu'alaf ya. Kalau mu'alaf yang memang benar-benar harus siap lahir dan batin memang. Tapi ya kan kalau kita mau memburu ya kan, tapi biasanya orang yang murtad itu Bang Andi ya, itu biasanya dia karena tergoda, berarti dia sebetulnya iman nggak kuat. Karena apa? Kalau dia sudah murtad, hidupnya pasti lebih baik. Nah sekarang tinggal milih
mau ujian itu atau mau iman kan gitu. Kita mau duniawi atau kita mau ke surga gitu aja. Iya. Kita usaha kerja tetap di dunia, kita mau cari makan untuk anak kita apa tetap. Cuman kita nantinya kita mau ke neraka atau ke surga gitu aja sudah. Kalau kita mau ke surga ya benar kita mualaf, memang kita sakit bener Bang Andi. Artinya De Anton mungkin juga sudah ini Bang Andi ya sudah merasakan, tapi mungkin karena dia masih kerja juga ya kan, kerja mungkin di perusahaan itu mungkin nggak ada efek. Tapi kalau saya ini bisnis Chinese itu memang punya persatuan kalau di Jawa ini kayak Madura gitu kan, dia ada persatuan. Chinese juga gitu, dia ada persatuan. Jadi untuk bisnis sudah ada persatuan itu. Jadi di persatuan itu macam-macam agama juga ya Pak Yuri ya? Gini Umi, itu biasanya kalau Kristen biasanya sesama Kristen, Buddha sesama Buddha, bisnisnya gitu. Oh iya. Jadi itu memang ada persatuan. Jadi saling memang dia benar-benar saling membantu. Apalagi orang-orang yang murtad itu, kalau orang murtad biasanya dari gereja sih, dia sumbangan itu dari gereja sampai rumah dibangun. Nah, kita tinggal pilih aja. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa bangun rumah sendiri, bisa beli rumah sendiri kan gitu. Ada nggak sih Pak yang Pak Yuri pernah mengiming-imingi Anda supaya balik lagi gitu? Banyak. Kalau ibarat saya mau masuk ke dunia mereka, kembali lagi. Makanya kemarin itu saya agak teriak Bang Andi ya kan. Siapa si Dami ya? Ya. Demian. Nah, itu kan saya langsung teriak kan gitu. Karena apa? Saya disuruh doa Bapa Kami. Tahu nggak itu doa Bapa Kami itu, Bang? Itu ibarat kita suruh, kalau saya sebutkan ya saya bisa, pasti bisa. Siapa ngomong nggak bisa? Kecuali saya suruh dibacakan, suruh baca Al-Quran yang benar-benar ayatnya panjang dan saya belum melajarin. Ya mungkin saya nggak bisa. Tapi kalau itu pasti bisa, apalagi bahasa Indonesia kan gitu. Ya. Nah makanya kan saya nggak mau, saya diam aja. Saya cuma satu senjata saya. Gini aja, kalau kamu minta kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat, dia kan nggak percaya sama saya kalau saya mualaf, ya kan? Iya. Nah, nama saya dicek di gereja sana, atau kita sama-sama, tapi dengan catatan kalau memang benar saya dari keluarga besar Kristen dan keluarga saya punya gereja, dia harus mualaf, kan gitu. Gantian, ya kan? Kan dia kan saya suruh doa Bapa Kami, berarti setelah saya sebutkan itu, ya kan, dia ketawa, berarti saya murtad dong. Pinternya mereka itu, masalah. Makanya kemarin itu kan saya teriak kan langsung, ayo kita buktikan. Kalau kamu mungkin kamu nggak berani buktikan, ya kan? Ya. Kamu benar Kristen atau kamu mau kamu abal-abal abu-abu, saya nggak tahu ya kan. Tapi kalau saya, ayo mau kemanapun saya turutin sudah, kan gitu. Ya. Kita buktikan, kita masuk ke gerejanya, jret. Nah, kenal nggak sama saya? Nah kan gitu, bener nggak ini keluarga? Kan gitu. Setelah itu syahadat dia Bang Andi. Harus. Tapi ya saya rasa tantangan itu nggak mungkin. Kembali ke topik Pak Yuri. Jadi artinya adalah setelah Anda menjadi mualaf itu bisnis pasti dijauhi, memutuskan hubungan bisnis, apalagi pahamlah bagaimana Tionghoa itu ya, persatuannya sangat kuat begitu. Anda bagaimana berjuang itu sendiri dalam 15 tahun, apalagi ya putus hubungan dengan keluarga, bagaimana itu menyikapinya itu Pak Yuri? Perusahaan Bang. Oh, usaha sendiri ya? Bukan, dari perusahaan saya. Kerja akhirnya perusahaan, kalau sudah perusahaan besar gitu kan dia nggak menilai, apalagi di Surabaya. Ya. Kan bukan di kota saya kan gitu. Ya. Mereka ya nggak seberapa ini, karena bukan langsung atasan Bang. Kan lewat manajer dulu, supervisor kan kita.
Setelah itu saya sudah memutuskan untuk saya harus usaha sendiri memang. Jadi usaha-usaha sendiri yang nggak melibatkan. Ada nggak sih Pak Yuri yang menjanjikan materi balik maning nang laptop gitu? Ya banyak lah. Oh, iya. Banyak. Kalau saya mau aja ya saya sudah hidupnya enak lah. Saya jamin, ya kan? Ya enak di dunia ya, tapi resikonya betul, gitu ya. Betul. Makanya saya ngomong kan, kita tinggal pilih mau hidup enak di dunia, ya kan? Ya. Atau kita hidup nantinya kita di sana di neraka gitu aja sudah. Jadi sebetulnya gini Pak Yuri, yang namanya kita hidup ya, hidup itu artinya dari lahir sampai dengan masuk liang lahat ya. Itu adalah segalanya ujian Pak Yuri ya. Baik itu materi, mau kita susah, senang, bahagia, sedih, anak, istri, suami, itu adalah ujian buat kita. Apalagi ini yang mu'alaf, begitu kan. Siapa tahu ini Allah sedang membersihkan apa yang kita punya dulunya mungkin dari hasil yang misalkan kurang apa namanya tuh, kurang halal, itu dibersihkan, pasti Allah bersihkan. Karena Allah sudah membersihkan dosa-dosanya, Allah tinggal membersihkan juga apa yang sudah didapat. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Karena kita mencontoh ada satu orang nabi yang menjadi tauladan buat kita tentang masalah keikhlasan dalam menghadapi segala ujian dari Allah, yaitu Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub, dia seorang yang berharta, dia memiliki 7 orang anak. Hanya dalam waktu sekejap saja hartanya habis, diterpa badai, anaknya juga semuanya meninggal, 7-7-nya karena tertimpa bangunan. Apa yang lalu Nabi Ayub lakukan? Nabi Ayub kemudian membuka bajunya, dia hanya mengenakan kain begitu kan, mencukur rambutnya. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Aku keluar dengan telanjang, aku pun kembali akan dengan telanjang, seperti itu. Jadi pada awalnya kita terlahir ini tidak punya apa-apa, dan kita kembali pun tidak akan membawa apa-apa, itu saja. Betul sekali. Oke, saya kembali dulu ke Bro Anton untuk ngantuk nih ada kita nih. Anton. Halo. Ya, kalau untuk di urusan kerja itu gitu ya, berpengaruh banget nggak sih lu mualaf atau biasa aja gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Terus kalau misalnya teman lu yang Kristen nih, tahu lu udah mualaf, ada yang mendekati nggak? Teman yang Kristen? Iya, mendekati, misalnya lu ajak balik lagi gitu? Oh enggak. Belum. Menjauhi, jadi nggak ada ngomong, nggak nggak ditemenin gitu. Iya kayak soalnya masih seumuran lu sih ya, jadi apa ya, kayak ngambek-ngambekan gitu ya. Iya. Ya. Masih muda 20 tahun gitu. Terus kemudian udah ada calon? Calon belum ada lah. Belum ada. Kita mau fokus belajar dulu. Belajar di JCC lah. Di sini kita sering ada kajian Islam bersama Ustadz Tata, Ustadz lain. Nanti ada boleh bertanya lah. Bro Anton, pertanyaan selanjutnya buat Anda nih. Netizen pengen dengerin suara Anda, katanya Bro Anton ganteng, 20 tahun. Netizen tuh pengen dengerin suara Anda lama-lama gitu loh. Gitu. Tapi jangan nyanyi. Gini, pertanyaannya ke Anda nih. Pertanyaan ke Anda nih. Surat-surat pendek udah hafal gitu? Mungkin yang sholat aja. Yang Al-Ikhlas. Al-Fatihah udah ya? Al-Fatihah ya, Al-Fatihah udah. Bacaan sholat udah? Udah. Luar biasa, 3 minggu ya? 3 minggu. Aku belajar sholat itu 2 hari. Belajar sendiri diajarin? Diajarin teman sih. Tapi semua ininya, doa-doanya begitu. Jangan ditanya lah Umi nanti. Gini, terus mualaf Anda itu sudah berubah? KTP Anda udah berubah? Oh belum, sertifikatnya belum keluar aku. Mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan? Belum ada info sih dari orang sini, belum ada dikabarin lagi. Oke, nanti Opung menghubungi nanti. Nomor telepon Anda ada? Nanti kita hubungi nanti. Kalau misalnya ada kendala, kami nanti ada tim di sana menghubungi Anda, membantu mempercepat. Boleh Bang. Nomor telepon saya taruh di chat, nanti lu WA ke gua. Bentar ya. Nah, itu nomor aku, nanti WA ke saya ya. Oh,
Tentu juga saya koordinasi dengan Yayasan JCC karena Pak Rambe juga sebagai pembina di sini. Jadi Anda mengalami kesulitan administrasi di sana, ya insya Allah kami tim JCC akan bisa membantu mempercepat. Ini penting sekali nih, gitu loh. Ini penting banget. Ya kan yang namanya ajal itu yang kita nggak tahu. Ya jangan sampai terjadi kemarin kejadian di Bogor itu sudah lama menjadi mualaf, bahkan udah menjadi pengurus masjid. Dia lupa administrasinya, setelah dia meninggal, orang tuanya mengambil dia untuk dikuburkan secara Kristen, karena KTP-nya masih Kristen. Terus enggak ada identitasnya dia sebagai Muslim. Akhirnya terjadi negosiasi yang panjang, bahkan pihak keamanan turun tangan. Alhamdulillah berkas negosiasi begitu, dengan saksi-saksi bahwa dia sudah bertahun-tahun di masjid, alhamdulillah bisa dimakamkan secara Islam. Nah, jangan sampai saudara-saudara mualaf di luar sana, ini sangat-sangat penting gitu. Berikut juga waktu Bunda Sumangkut yang ada di Washington DC, Amerika Serikat tuh, suaminya itu pertamanya meninggal dalam keadaan Muslim, tapi lupa merubah ID-nya menjadi seorang Muslim. Akhirnya apa? Sebab Ibu Sumangkut sebagai warga negara Indonesia di sana ya tidak punya kekuatan apapun mengalahkan keluarganya. Akhirnya diambillah suaminya itu, dimakamkan secara Kristen. Kalau dia seorang Muslim, dua sudah bersyahadat. Nah ini harus segera, itulah jangan ditunda. Untuk itu De Anton, apabila Anda mengalami kesulitan, segera sharing sama kami di JCC. Kira-kira begitu ya De Anton? Iya, oke Bang. Harus disegerakan. Jangan sampai dicuekin itu penting banget. Iya Bang. Terus kemudian itu di rumah hanya bersama ibu saja? Iya Bang, berdua aja. Berapa keluarga bersaudara? 2. Kakak adik? Kakak. Kakak masih Kristen atau udah? Kakak keluar agama, masuk Buddha. Oh, masuk Buddha. Udah tahu Anda udah syahadat? Udah tahu. Komentar dia bagaimana? Kalau kakak bilang kalau agama ini nggak bisa dipaksa. Tuhan aja memberi kebebasan dalam memilih agama. Kenapa kita harus memaksa kehendak seseorang gitu? Oh, artinya no comment lah, terserah ya gitu lah ya. Tapi saya tadi dengar pesan ibu Anda itu agak seorang ibu bijak banget gitu loh. Biasanya itu seorang ibu itu tetap lama baru dia bisa pulih ya. Saya dengar tadi ibu Anda itu kalau Anda seorang Muslim, jadilah Muslim yang benar-benar Muslim. Betul begitu ya? Iya benar Bang. Gak boleh setengah-setengah jalanin. Harus benar-benar buktikan gitu. Jadi ibu Anda benar-benar meminta Anda menjadi seorang Muslim yang benar-benar Muslim. Jangan sampai, nah itu harus didengar tuh ya. Jadi perkataan ibu itu maupun ibu itu berlainan agama, tapi kalau tujuannya baik, ya itu harus didengerin gitu loh Bro Anton. Iya Bang, pasti. Gitu. Tapi masih sayang sama ibu kan? Masih lah Bang, harus lebih sayang lagi kan? Ah, mantap. Sholat didoain dong, insya Allah ibu mendapat hidayah. Kan gitu. Seperti Pak Dance mendoakan anaknya tadinya sangat membenci, 2 bulan kemudian dia mencintai Islam. Gitu. Hidayah itu nggak disangka-sangka loh. Bisa jadi sesudah ini, habis Anda sholat subuh berdoa, ibu Anda bangun pagi-pagi, minta disyahadatkan. Kita nggak tahu hidayah itu kapan datang. Kan gitu ya. Amin. Gitu ya. Bro Anton. Iya Bang. Satu lagi pertanyaan yang paling mendasar dari saya nih. Sekali lagi untuk netizen minta. Sebenarnya udah dijawab tadi, tapi diulang. Kenapa Anda menjadi seorang Muslim? Kenapa meninggalkan Kristen? Karena saya cuma percaya satu Tuhan, bukan Trinitas. Intinya di sana ya? Intinya, iya. Baik. Saya serahkan ke audiens. Ada lagi yang mau bertanya? Ada 3 narasumbernya, ada Pak Dance, ada Pak Yuri, ada De Anton. Silakan. Yang lain pada nyimak nggak sih?
Lagi batuk, tunggu. Batuk aja pengumumannya. Enggak. Tahu ini musim batuk. Cuaca Jakarta agak dingin. Nyimak dong, nyimak. Pak Yuri kan udah lama nih mualaf nih. Pak Yuri. Ya. Ada pesan adik kepada adik Anton ini masih muda 20 tahun gitu. Pesan-pesan? Pesan saya tetap semangat. Tetap semangat. Saya yakin. Jadi gini Bang Andi. Jadi memang betul itu Bang Anton itu memang tapi nggak lama Bang Andi. Nanti Mas Anton ini dia pasti menemukan jalan yang terbaik kan gitu. Jadi dia dijauhin teman, ya begitulah mereka itu Bang Andi. Tapi beda benar, beda Muslim di kampung aja sudah beda Bang. Jadi jarang saya aja dulu nggak pernah ke masjid ya kan. Itu tetangga nggak ada ibarat ustadz di sini gitu, dia harus ngunjungin kayak yang di sebelah itu kan dia begitu lepas satu minggu gitu aja sudah dikunjungin, diiniin, ditanyain. Jadi memang kalau di Muslim kita benar-benar dari hati Bang Andi. Jadi mereka nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, kan gitu. Dia menunjukkan benar-benar dia tiap hari itu 5 waktu, subuh saya bangun, saya lihat, ya kan, saya nggak ke masjid, dia tetap, tapi dia kesopanannya Pak Yuri, monggo, ya kan. Nah, beda. Begitu kalau yang di sebelah, begitu kita nggak ke gereja, waduh, apalagi sudah 1 tahun, waduh, omongannya sudah kemana-mana Bang Andi. Bener sudah, nggak karuan situ. Apalagi yang diajak ke gereja, ya kan, dikunjungin di rumahnya, diajak ke gereja, nggak mau ke gereja, waduh sudah, nantinya omongannya sudah kita ke gereja itu udah beda. Saya mau nanya Anda bertiga ini ya. Saya mau Anda bertiga ini. Dulu kan Anda sering gereja ya. Kalau Anton kan Sabat tuh satu. Kalau Pak Yuri kan hari Minggu. Kalau Pak Danca hari Minggu. Kalau ada yang tanya, ada nggak sih perintah pergi ke gereja gitu di Bible? Jawabannya apa waktu Anda masih di sana? Kalau di Advent ada kan menguduskan hari Sabat. Di Advent ada menguduskan hari Sabat. Ya. Tradisi Yudaisme seperti itu. Kalau hari Minggu? Ya kalau hari Minggu karena kita dari ibarat kita dari orok, kita lahir, kita keluarga Kristen, kita tiap minggu, ya minggu itu udah. Jadi kalau kita sudah remaja mungkin ada kegiatan-kegiatan gereja itu harinya biasanya di hari Rabu ya kan, atau Jumat gitu, mungkin latihan vokal, latihan apa gitu aja. Kalau di saya dulu kayak gitu. Cuman kalau hari Minggu ya udah orang tua yang ngobrak-ngobrak, ayo ke gereja, ayo, siap-siap, ya kan gitu. Ngerti nggak sih Pak Yuri kalau bahasa kirinya hari Minggu Sunday? Sunday artinya ngerti nggak sih Sunday itu? Sunday. Hari matahari. Ya, Anton pinter tuh Anton tuh. Waduh, hebat Anton, hebat. Tapi kalau orang Protestan yang gereja hari Minggu itu Bang dari hari kebangkitan, Bang. Lahir baru. Yesus bangkit di hari Minggu, ikut di situ ya. Iya benar Bang. Yes. Kalian semua Natal nggak waktu itu? Oh Natal. Kalau Advent ini nggak Natal sih Bang. Percaya nggak sih kalian Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah itu yang buat Advent nggak Natal. Karena nggak percaya. Iya. Pak Yuri? Kalau itu memang harus itu. Kalau di Protestan harus. Memang tanggal 25 itu. 25 Desember siapa yang lahir ya Bang? Nah itu. Anton ketawa.
itu dia Anton itu jago itu. Dia berarti sudah benar-benar katam itu Bang Andi. Kalau saya sudah ninggalin Kristen waktu itu kan baru-baru menginjak SMP kelas 1. Jadi belum seberapa benar-benar mendalamin kayak De Anton. Kalau mau tahu sejarahnya, tiap bangun pagi kan Anda nengok ke timur tuh, itu yang lahir, De Anton. Paham? Gimana? Kalau Anda bangun pagi nengok ke timur kan ada terang tuh. Nah, itu yang lahir tanggal 25 Desember. Oh iya. Oke, I understand. Ya, udah baca itu sejarahnya, kisahnya udah? Enggak sih, enggak pernah baca. Harus bacalah, memperkuat iman itu. Artinya apa ya? Janganlah. Masa memperingati Hari Dewa Matahari, gimana sih ente ini? Kan gitu. Cuman ya banyak orang gak terima, Bang. Jadi kita biarin aja lah. Nama Dewa Matahari yang lahir disandangkan kepada manusia yang lahir, kan nggak nyambung. Nah, makanya tuh seorang muslim itu harus menjaga sikap, bukan kami tidak toleran mengucapkan itu. Boleh mengucapkan sepanjang untuk persahabatan, tapi hati-hati dalam hati. Iya. Tujuannya mengucapkan itu bahwa memang pernah ada manusia lahir yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Tapi hati-hati dalam hati mengatakan bahwa Tuhan lahir, hati-hati di sananya. Itu yang penting. Bang. Ya, gimana? Kalau di Al-Quran ada nggak kira-kira Nabi Isa lahir kapan gitu? Oh, itu nggak ditulis tanggalnya di Al-Quran. Oh, enggak. Al-Quran kan bukan lah ya. Al-Quran kan bukan biografi Nabi. Oh iya. Benar. Iya, biografi Nabi Muhammad kan ada di hadis itu. Hadis. Harus terpisah, berbeda. Beda dengan Bible, campurkan di sana. Ya, kalau Al-Quran murni firman Allah. Sip, pinter. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kandungannya itu sangat banyak. Tidak melingkupi semua samudera raya ini gitu loh. Apa sih yang terjadi di sendi-sendi kehidupan kita ini tidak diatur di Al-Quran? Saya pengen tantang semua orang-orang di luar sana ya. Apa yang Anda alami tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Gitu loh. Indonesia merdeka ini landasannya apa coba? Hukum-hukum positif kita itu tidak jauh dari Al-Quran. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Itu intinya di Anton. Nanti lebih pendalaman lagi umur semakin dewasa nanti kami doakan Anda harus belajar terus supaya Anda bisa menjadi regenerasi kita di sini nanti, menggantikan kita untuk berbicara. Karena seiring waktu kita butuh regenerasi seperti Anda. Anda kan masih muda, ya belajar terus. Ada yang mau bertanya tuh, TMS Sejahtera, silakan Bang. Yang Resen, monggo Bang. Silakan. Langsung Bang bicara Bang, udah open mic. Tristan ya? TM Sejahtera. Tristan itu. Tristan. Siapa silakan? Tristan. Halo. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bicara sama Bang Anton? Boleh Bang, silakan. Ngobrol sedikit Bang Anton. Assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam. Apa nih setelah jadi Muslim, perbedaan setelah jadi Muslim sama sebelum jadi Muslim? Ya. Perbedaan jauh lah Bang. Jauh. Waktu non Muslim kemarin? Sewaktu non Muslim kemarin, itu kan aku itu ikut agama itu kan cuma ikut orang tua. Iya, jadi ya jalanin sesuai yang dibilang orang tua aja. Kalau yang ini kan sesuai keinginanku sendiri, jadi aku lebih tekun Bang. Setelah Muslim? Ya itu jadi lebih tekun dalam beragama. Sudah ada hafalan-hafalan ya Bang? Baru ayat-ayat sholat aja. Baru 3 minggu Bang. Bisa baru 3 minggu ya benar. Ada gini Bang, jujur kalau secara pribadi
kami iri sama Bang Anton. Irinya kenapa? Jujur, kami ini kan muslimnya dari kecil. Ya, maaf ngomong, kami ini muslimnya keturunan, Bang. Muslim itu memang dari orang tua, dilahirkan dalam keadaan muslim. Lain beda dengan Bang Anton yang menemukan muslim itu benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Jadi cukup bersyukur Bang Anton sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke Islam. Jadi pesan ya sebagaimana kami dengar tadi kan, pesannya itu apa namanya? Ya kalau bahasa Al-Qur'an itu udkhulu fis silmi kafah gitu kan. Masuklah, kalau sudah masuk ke dalam agama Islam itu masuklah secara kafah, secara yang menyeluruh ya. Jadi mungkin Bang Anton agak terkejut kalau di dalam Islam itu sampai urusan kita ke apa ya, ke wiki, kamar mandi, ada doanya, ada adabnya. Iya. Iya. Mungkin di agama sebelah, di agama dulu ada ajaran seperti itu, Bang. Enggak. Mungkin itu salah satu sisi kafah Islam itu, Bang ya. Iya. Kalau orang bilang ribet gitu. Jangan terlalu ditinggiin dulu ilmunya, Bang. Baru tinggal minggu. Tapi seru sih sebenarnya kalau apa namanya, ngobrol tentang Islam itu kan. Rupanya seluruh sisi itu Islam itu ada jawabannya. Nah, terlebih pegangan kita ini kan ada dua, Bang. Apa namanya, kalau kata sebelum wafatnya Nabi itu, taraktu fikum amroini, aku letakkan pada kamu itu dua perkara. Wa in akhaztum lan tadillu abada, apabila engkau ambil keduanya ini, maka engkau tidak akan sekali-sekali tersesat. Apa itu dua itu? Ya, pertama kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, yaitu sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi harapan kami Bang Anton bersyukur sudah menjadi Islam, dan jadilah Islam yang kafah. Kami selaku muslim yang memang muslim keturunan ini mohon doanya juga supaya sama-sama kita menjadi muslim yang kafah dan sama-sama belajar. Dan satu lagi, tidak ada, ya bolehlah kalau berwasiat lah sama Mas Anton ya, bukan dengan Mas Anton gitu kan. Wasiatnya tuh kita ini sebenarnya tidak ada kata siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih alim, siapa yang lebih mahir, sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Tetapi yang di dalam Islam itu yang ada adalah orang yang paling bertakwa. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dan belajar. Belajar itu dari sekarang atau dari kecil sampai liang kubur. Jadi sekarang siapa yang muda, yang tua, itu sampai mati pun itu tetap nilainya tetap belajar. Dan belajar itulah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf ini lain agak menggurui kita. Gak apa-apa, Bang. Makasih banyak loh, Bang. Jadi itu Bang Anton, semangat masuk dalam Islam yang kafah. Sama-sama saya juga masih belajar. Jujur, kalau masalah kekristenan baru ini juga melihat di debat-debat inilah yang baru terbuka pikiran kami masalah, kalau agama lain tuh seperti ini rupanya. Selama ini kan monoton di Islam toh, ya kan. Iya. Ya Bang Anton dan Mas Andi, silakan lanjut. Terima kasih yang